Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu al-bu'du anil ghadab. Menjauh dari amarah, ya, dari sifat marah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, wasiati aku, katanya. Jadi ada orang yang minta wasiat, minta nasihat pada Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi nasihatnya Rasulullah, jangan kamu marah, katanya. Faraddadah, kemudian orang itu mengulang pertanyaannya, dia nanya lagi, minta nasihat lagi. Qala, Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Nasihatnya Rasulullah masih sama, simple, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam min turabil ardi bi jami' anwa'ihi. Allah itu menciptakan Nabi Adam dan manusia, ya, menciptakan manusia dan Nabi Adam itu dari tanah bumi dengan segala bentuknya, ya, dengan segala bentuk variasi tanah, ya. Al-abyad minha wal aswad, ada tanah yang putih, ada yang hitam. Wa thayyib wa radi, ada tanah yang kualitasnya bagus, ada yang tidak bagus. Wal qasi wal layyin, ada yang tanahnya itu yang keras, ya, al qasi yang keras, al layyin, dan ada yang halus, ya. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah bumi, yang tanah itu banyak bentuknya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keras, ada yang halus, ada yang kualitasnya bagus, ada yang buruk. Fanasha'at nufusun dzurriyyatuhu mutabayinatut tiba, maka kemudian yang lahir dari Nabi Adam itu, manusia yang lahir itu macam-macam karakternya. Fama yasluhu li ba'diha qad la yunasibu ghayraha. Karena karakternya bermacam-macam, maka terkadang sesuatu yang baik bagi si A belum tentu baik bagi si B. Jadi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Kenapa? Karena cetakannya macam-macam, karakternya macam-macam. Wa min hadzal muntaliq ra'an nabi, oleh karena ini, ya, berdasarkan dari ini, ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi wasayahu linnas, maka Rasulullah itu sangat menjaga, ya, dalam segala nasihat-nasihatnya, dalam segala arahan-arahannya kepada orang. Rasulullah itu menjaga latar belakang ini, bahwa manusia itu macam-macam, maka nasihatnya itu Rasulullah itu dijaga biar sesuai dengan kondisi orang itu. Idz kana yusi kulla fardin bima yunasibu, maka oleh karena itu Rasulullah itu kalau menasihati, kalau memberikan wasiat, memberikan motivasi, sesuai dengan personnya. Jadi tidak sama antar person itu. Bisa jadi pertanyaannya sama, kasusnya sama, tetapi orangnya berbeda, maka arahannya Rasulullah berbeda. Wa ma yu'inuhu fi tahdhibi nafsihi wa tazkiyatihi, yang orientasinya itu adalah untuk mentahdzib jiwanya, untuk mensucikan, membersihkan jiwanya, membeningkan jiwanya, dan mensucikan hatinya. Jadi Rasulullah itu kalau menasihati, kadang persoalannya sama tetapi nasihatnya Rasulullah berbeda. Kenapa? Karena beliau melihat terhadap karakter masing-masing orang itu berbeda, dan motif orang itu berbeda. Fahahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah para sahabat Rasulullah, yatasabaquna ilaihi kay yaghnamu minhul kalimatal jami'ata wat tawjih ar-rasyid. Maka para sahabat dulu itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nasihat-nasihat terbaiknya Rasulullah, ya, berlomba-lomba mendapatkan arahan, motivasi dari Rasulullah. Wa kana minhum Abu Darda, diantaranya adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kama jaa fi ba'di riwayat, sebagaimana dijelaskan di sebagian riwayat, fa aqbala bi nafsin muta'attishatin ilal murabbil azim. Abu Darda ini menghadap Rasulullah dengan membawa kerinduan, ya, membawa harapan besar terhadap Rasulullah. Yas'aluhu wasiyatan tajma'u lahu asbabal khairi fid dunya wal akhirah. Dia membawa misi, dia bertanya tentang, dia berusaha mendapatkan nasihat terbaik, ya, yang bisa menyebabkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Fama zadan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala lahu la tadab. Rasulullah nasihatnya hanya simpel, la tadab, tidak lebih dari ini nasihatnya. Wa bihadzal kalimal al-mujizah, dengan kalimat yang padat ini, jadi pendek tapi padat makna, yusirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khatari hadhil khuluqil adzamim. Rasulullah mengisyaratkan tentang jeleknya sifat ini, sifat yang buruk ini ya. Amarah itu merupakan sifat karakter yang jelek. Fal wadabu jima'us syarri. Maka marah itu merupakan kumpulan kejelekannya. Wa masdaru kulli baliyatin, dan merupakan sumber segala musibah, sumber segala fitnah, sumber segala ujian. Fakam muzziqat bihi min silatin. Betapa banyak ya yang gara-gara amarah itu ikatan relasi menjadi rusak, tercabik-cabik. Wa qutti'at bihi min arhamin. Betapa banyak gara-gara amarah itu silaturahim menjadi terputus. Wa us'ilat bihi narul adawat, dan api permusuhan itu menjadi berkobar gara-gara amarah itu. Wartuqibat bisababihi al-adid minat tasarrufat alladhi yandamu 'alaiha sahibuha sa'atan la yanfa'un nadam. Dan bahkan gara-gara amarah itu betapa banyak orang melakukan merespon dengan amarah itu, yang kemudian dengan itu dia menjadi menyesal karena melakukan hal-hal tindakan ketika berlandaskan amarah ya. Innahu waliyanu fi qalbih. Jadi amarah itu adalah mendidihnya hati ya. Wahaijanun fil masyair, dan ada kegoncangan di dalam perasaan ya. Perasaan itu kalut gitu ya. Yasri fin nafsih, yang itu berjalan di hati. Fataro sahibahu muhmarrul wajhi, maka kita bisa melihat orang yang marah itu wajahnya memerah biasanya. Tuqdahu ainaihu asyaror, yang apinya itu, yang matanya itu tampak semakin beringas ya, berpijar bunga api. Maksudnya di matanya itu kita lihat kalau orang marah itu terlihat sudah memerah dan penuh amarah ya. Fa ba'da an kana hadian muttazinan, yang sebelumnya itu tenang, damai, idza bihi yatahawwalu ila kainin akhar yahtalifu kulliyatan antil kasur ala hadiyahu. Dengan amarah itu dia berubah yang awalnya damai menjadi orang amarah itu menjadi tidak tenang. Kal burkani thair alladhi yakdhifu hamamahu ala kulli ahid. Kondisinya adalah persis seperti gunung berapi yang sudah mulai bergejolak ya, kemudian memuntahkan laharnya terhadap setiap orang. Itu kondisi orang marah seperti itu, seperti gunung berapi yang bergejolak, yang suatu saat dia bisa memuntahkan lavanya, laharnya kepada setiap orangnya. Walihada, oleh karena ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru minad du'a, memperbanyak doa ini. Karena amarah ini, karena bahsatnya bahaya amarah ini, Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab waridho. Ya Allah, saya memohon kalimat yang benar, kalimat yang baik dalam kondisi marah maupun dalam kondisi tidak marah. Rawahu Ahmad. Kenapa? Fa innal ghadab, karena amarah itu idza tarol abdah, kalau sudah menguasai, menimpa seseorang, fa innahu qad yamna'uhu min qaulil haq aw qabulihi, maka orang itu terhalang, biasanya susah, tidak mungkin ngomong yang benar lagi. Kenapa? Karena emosinya sudah tidak terkontrol. Orang yang marah itu tidak bisa ngomong yang benar dan tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh amarah sehingga nggak terkontrol akhirnya. Wa qad shaddada salafus shalih ridwanullahi alaihim fit tahdhir min hadzal khuluqil masyin. Ulama-ulama dulu itu sudah mewanti-wanti terhadap karakter yang jelek ini, yaitu amarah ini. Fahahuwa Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu an, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, awwalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awalnya marah itu adalah gila,
Kenapa gila? Karena logikanya sudah tidak main. Orang yang marah itu logikanya sudah tidak ada. Orang yang gila itu kan akalnya tidak ada. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Jadi orang yang marah, katanya Sayyidina Ali itu berawal dari kegilaan, berakhir dengan penyesalan. Wa rubbama kanal atop fil wadab. Terkadang bahkan banyak orang yang marah itu berujung kepada kerugian dan penyesalan. Yaqulu Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Urwah bin Zubair berkata, maktubun fil hikam, ya, ditulis di Al-Hikam, ya Dawud iyyaka wa syiddatal wadab. Wahai Dawud, hati-hatilah kamu dengan dahsyatnya amarah itu. Fa inna syiddatal wadab mufsidatun li fuadil hakim. Karena dahsyatnya amarah itu bisa merusak hati yang bijaksana. Wa uthira an ahadil hukama annahu qala libnihi. Ada athar, ya, dari orang yang ahli bijaksana, ada ulama yang ahli hikmah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yathbutil akla indal wadab. Akal itu tidak ada ketika marah. Ketika sedang amarah, akal itu tidak tetap. Akal itu sudah bisa jadi hilang, ya. Makanya tadi katanya Sayyidina Ali, orang yang marah itu dia awalnya adalah gila. Kenapa? Akalnya sudah hilang, tidak terkontrol. Jadi akal itu tidak ada bagi orang yang sedang marah. Kama la tathbut ruhul hayy fit tananir al-masjurah. Seperti sesuatu yang hidup, ruh yang hidup itu tidak ada ketika sudah dicemplungkan ke api yang berkobar, mati maksudnya. Fa aqallun nasi wadaban aqalluhum. Maka orang yang paling jarang marah adalah yang paling berakal. Wa qala akhar, dan berkata ulama yang lain, ma takallamtu fi ghadabi qattun bima andam alaihi idza raditu. Saya tidak pernah ngomong kalau sedang marah. Katanya beliau, saya itu tidak pernah ngomong sama sekali dalam kondisi marah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan menyesal ketika saya sudah tidak marah. Wa minas sifatil lati imtadahallahu bi'ibadihil mu'minin fi kitabihi. Dan termasuk sifat yang Allah puji, ya, dari orang-orang mukmin di dalam Al-Qur'an, maja'a fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang berinfak, fis sarra, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang dan sulit, ya, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Ini dipuji oleh Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Fahadhil ayatu, ayat ini tusyiruh, memberikan isyarah, ila annan nas, bahwa manusia itu yang qasimuna ila thalathati maratibah. Manusia itu ada 3 level, 3 derajat, ya, 3 level. Faminhum man yakdhimu waidhahu, yang diantaranya adalah orang yang bisa menahan amarah. Ini level pertama. Wa yuqifuhu inda haddihi, jadi ditahan amarahnya, ya. Wa minhum man ya'fu amman asa ilaihi. Yang kedua, levelnya lebih tinggi lagi, tidak hanya bisa menahan amarah, dia juga memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Wa minhum man yartaki bihi sumuwa khuluqihi ila ayyuqabila isa'atal ghairi bil ihsan ilaih. Yang ketiga, level yang paling tinggi adalah tidak hanya menahan amarah, tidak hanya memaafkan, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padanya. Ini level muhsinin. Wa hadza yaquduna ila su'alin muhimmin, ya. Ini membuat kita bertanya-tanya tentang hal yang penting, ya. Mahiyal wasail allati tuhiddu minal wadab. Apa media yang bisa membuat kita itu menahan marah? Wa tu'inul 'abda 'ala tahakkum bi nafsihi fi tilkal hal. Dan apa yang bisa membantu orang bisa mengontrol dirinya dalam kondisi marah tadi itu. Laqad bayyanat asy-syari'ah al-ilaj an-nafi' lidzalika min khilali 'iddati nususin wa huwa yatalakhasu fi ma yati. Al-Qur'an maupun hadis menjelaskan obatnya, ya, obat yang bermanfaat biar kita selamat dari amarah tadi itu. Awalan, yang pertama obatnya adalah caranya, ya, tipsnya biar terhindar dari marah. Al-luju ilallahi subhanahu wa ta'ala bid-du'a, berlindung kepada Allah dengan doa. Jadi minta
minta pada Allah biar diselamatkan dari marah itu. Fan nufusu biyadillahi ta'ala, karena jiwa-jiwanya manusia itu, hatinya orang itu berada di bawah genggamannya Allah Ta'ala. Wa huwal mu'in ala tazkiyatiha, dan Allah yang menolong mensucikan hatinya orang itu. Sedangkan amarah itu kan kerjaan hati, sedangkan hati itu ada di wilayahnya Allah, maka kita minta sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah sudah berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka aku pasti kabulkan. Jadi yang pertama obatnya adalah berdoa. Tsaniyan, yang kedua, at-ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Fahuwallazi yuqidu jumratal ghadab fil qalb, karena Allah yang Allah yang menyelamatkan manusia itu dari bahaya api kemarahan, ya, di dalam hati. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa imma yanzawannaka minas syaitani nazun fasta'idz billah. Kalau sudah digoda oleh setan, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad marran nabiyyu, suatu hari Nabi bertemu, ya, lewat sallallahu alaihi wasallam, rajulaini yatasabbani, dua orang yang saling mencaci. Rasulullah bertemu dengan orang yang tukaran, saling mencaci. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuh, salah satunya sampai memerah wajahnya. Wantafakhat audaju, sampai urat-urat lehernya tegang karena berseteru, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah bersabda, inni la a'lamu kalimatan, saya sungguh tahu satu kalimat, law qalaha dhahaba anhu ma yajid, kalau diucapkan kalimat itu, maka apa yang terjadi pada mereka itu akan hilang, kemarahan itu akan hilang. Law qala, andaikan dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari setan, dhahaba anhu ma yajid, maka apa yang terjadi padanya akan hilang. Jadi orang kalau sedang marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaiton, agar amarahnya dihilangkan. Wa 'alal ghadib, dan wajib terhadap orang yang marah, ayyukthirah min dzikrillahi ta'ala wal istighfar, memperbanyak zikir dan istighfar. Orang yang sedang marah perbanyak zikir dan istighfar agar marahnya hilang. Fa inna dzalika yu'inuhu 'ala tuma'ninatil qalbi wa dhihabi fauratil ghadab, karena zikir dan istighfar itu bisa membuat dia lebih tenang dan membuat amarahnya hilang. Salisan, yang ketiga, at-tatallu ila ma indallahi ta'ala minal ujuril azimah allati addaha liman kadzama waidahu. Berharap, ya, banyak menumbuhkan harapan terhadap pahala dari menahan amarah. Jadi banyak membayangkan dan berharap kita mendapatkan pahala dari menahan amarah. Famin dzalika ma rawahu Abu Daud bisanadin hasan, hadis riwayat Imam Abu Daud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidhon, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, padahal dia bisa melampiaskannya, da'ahullahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik, nanti di akhirat Allah menyerunya, memanggil orang ini di hadapan para makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyil khursya, dan dia boleh memilih bidadari apapun yang dia sukai. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-imsak anil kalam, kalau sedang amarah tahan, jangan ngomong. Wa yuwayyiru min hayatihi allati 'alaiha, dan rubah posisinya. Kalau sedang marah jangan ngomong, kemudian posisinya ganti. Bi ayyaqudda idza kana waqifan, kalau dia berdiri dia duduk kalau sedang marah. Wa yattaji'u idza kana jalisan, kalau dia marahnya sedang duduk maka ganti dia berbaring. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, kalau salah satu di antara kalian sedang marah dalam kondisi berdiri maka duduklah. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyataji, kalau tidak bisa tetap marah maka berbaringlah. Khamisan, yang kelima, al-ibtiadu an kulli ma yusabbibul ghadab, menjauhi hal-hal yang bisa membuat dia marah. Jadi yang kelima, jauhi hal-hal yang bisa membuat dia marah. Wat tafakkur fi ma yu'di ilaihi, dan banyak berfikir apa saja yang bisa membuat marah. Yang keenam, sadisan, tadribun nafsi alal hudu,
melatih jiwa agar tenang, wasakinah dan damai. Jiwanya sering dilatih biar tenang, biar tidak marah. Fi mu'alajatil qadaya wal masyakil fi syatta fi su'unid dunya waddin. Di dalam menghadapi problem hidup, menghadapi persoalan-persoalan, dilatih hatinya tenang sehingga tidak mudah marah. Nah, 6 hal ini adalah tips agar kita selamat dari amarah dan selamat dari dahsyatnya efek dari amarah. Wallahu a'lam bishawab.